Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi bersama Kak Mia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Literature. Dalam hal ini kita fokuskan pada definitions, forms, functions, and importance of literature atau definisi, bentuk, fungsi, dan pentingnya sastra. Apa sih definisi, bentuk, fungsi, dan pentingnya sastra dalam kehidupan kita? Yuk kita lihat pembahasannya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, we have to know what the reasons why we have to study literature. Jadi alasan apa yang membuat kita harus tahu tentang sastra dan karya sastra? Yang pertama, dalam bacaan dan juga karya sastra itu sendiri terdapat materi-materi tertulis dan tak tertulis ya, yang dapat kita analisis dalam ilmu bahasa. Yang kedua, students will know the importance of literature in our life. Dan ketika kita mempelajari sastra, maka secara tidak langsung siswa ataupun mahasiswa yang kita hadapi akan tahu apa sih sebenarnya perlunya, pentingnya kita belajar sastra dalam hidup kita. Nah, kemudian dalam sastra itu terdapat kisah-kisah yang membuat kita mengingat kembali akan baik itu sejarah ataupun naskah-naskah kuno atau karya-karya klasik ya, yang sudah bahkan tidak dikenal lagi keberadaannya, dan dengan sastra itu kita tahu oh ternyata ada seperti ini, dan itu baik di zaman old ataupun di modern times. Jadi secara garis besar bahwa alasan kita mempelajari sastra, kita harus tahu tentang sastra adalah dengan mengetahui sastra kita dapat menganalisis karya sastra baik itu dalam segi bahasa, sosial, politik maupun dari segi pendidikan. Nah, selain itu siswa juga maupun mahasiswa juga dapat mengetahui bahwa dengan adanya sastra itu mereka secara tidak langsung akan mengetahui stories or history in their life seperti ini. Adik-adik, sekarang kita membahas tentang definition of literature. Definisi dari sastra secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari kata literatura yang derived from litera. In English we call it letter. Seperti fakultas kita, Fakultas Sastra, Faculty of Letters, which is the smallest element of the alphabetical writing. Jadi this is according to Clare in 2004. Kemudian seorang sastrawan, a novelist and scholar from British, C.S. Lewis, said that literature adds to reality. It does not simply describe it. It enriches the necessary competencies that daily life requires and provides. And in this respect, it irrigates the deserts that our lives have already become. Jadi menurut beliau, sastra itu merupakan bagian dari kenyataan dan tidak semudah itu dapat digambarkan, karena sastra juga itu memperkaya kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan kita, dan juga menyediakan kita dengan secara tidak langsung bahwa kehidupan kita itu sudah bersastra sendiri. Jadi hidup itu adalah sastra seperti itu. The next is importance of literature. The first one, yang pertama adalah literature adds value to our lives. Jadi sastra itu dapat memberikan nilai lebih, bahkan memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan membaca karya sastra, it will help us to understand our life itself. Jadi dengan membaca karya sastra, kita bisa memahami apa sih kehidupan itu. Nah, next, it is the most I think we mostly find in literature that sastra memberikan atau menyediakan kita informasi tentang hidup atau kehidupan,
culture, budaya, history, dan sebagainya. Tadi kakak sudah singgung ini di slide sebelumnya bahwa dengan membaca karya sastra kita akan mengetahui tentang sejarah, politik, everything ya. For example, kita membaca karya sastra yang ditulis oleh back again William Shakespeare. Beliau hidup di tahun 1400-an yang mana adalah zaman keemasan Inggris. Secara tidak langsung beliau akan menulis apa-apa yang terjadi di zaman itu atau apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, dan saat itu Ratu Elizabeth memberikan akses untuk banyak berkarya saat itu. Makanya saat itu adalah zaman keemasan bagi karya sastra juga, karena teater yang pertama dibuka di London itu diresmikan pada zaman Ratu Elizabeth I, the Virgin Queen. Nah, adik-adik, now we come to the next material, namely forms of literature. Jadi ada dua bentuk dari karya sastra. Yang pertama adalah written literature dan yang kedua adalah non-written atau oral literature. Nah, untuk contohnya written literature, contohnya misalnya novel, drama, poetry, short story, essay, biography, journal, diary, and many more. Sebagai tambahan untuk adik-adik ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya Kak antara novel dan short story? I may give you simple explanation that novel itu adalah karya sastra yang cukup panjang dan ditulis dalam bentuk buku, sementara short story bisa saja dalam bentuk cerita ringkas, cerpen, cerita pendek, dan biasanya ditulis cuma dalam 1 lembar atau bahkan 5 lembar kertas seperti itu. Itu yang pertama secara bentuknya. Dan dari segi sastranya apa sih bedanya? Kalau short story, konflik atau masalah yang terjadi di dalamnya itu biasanya paling banyak itu 1 atau 2 ya, konflik. In common word we call it masalah, but in literature or dalam dunia sastra kita mengenalnya dengan istilah konflik ya, 1 konflik atau at least 2, but mostly found 1 ya. Novel, kalau dalam novel itu banyak konflik yang terjadi, mulai dari introduction, rising action, baru masuk introduction biasanya sudah kita diperlihatkan ada konflik-konflik yang terjadi antara karakter yang satu dan karakter yang baik itu antara karakter utamanya ataupun karakter pendukungnya, seperti itu. Itulah bedanya novel and short story. Jadi perbedaan mendasarnya terdapat pada konflik yang terjadi di dalam kisah yang diceritakan. Oke, kelas. Next we come to non-written literature. Ada epic, ada proverbs, ada song, oral literature, oral poetry, and then folklore. Yang mana itu epic? Epic itu adalah kisah yang turun-temurun dan juga merupakan suatu kisah kepahlawanan. Nah, untuk contoh epic in English literature, terutama from UK, itu ada Beowulf. Mungkin adik-adik pernah nonton film yang diperankan oleh Angelina Jolie, judulnya Beowulf, memiliki judul yang sama, Beowulf, yang bercerita tentang kisah kepahlawanan bernama Beowulf dan melawan seekor monster kuda naga ya, seperti itu. Kemudian Proverbs ini kata-kata mutiara yang banyak dikeluarkan oleh orang-orang bijak di zaman-zaman dulu dan sampai berlaku dan merupakan dan menjadi panutan hingga sekarang. Song, oral poetry. Oral poetry biasanya kalau kita di sini di Bugis, di Sulawesi Selatan itu kita mengenal satu karya seni yang biasa dipentaskan di zaman sekarang ya, kalau ada acara-acara resmi, bahkan acara-acara nikahan itu, contohnya itu simrili. Nah, itu menggunakan alat musik, kemudian mengungkapkan sajak yang beritma seperti itu. Kemudian folklore.
Apa itu folklore? Folklore itu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu yang paling terkenal di Indonesia, Malin Kundang, Sangkuriang, dan masih banyak lagi. Adik-adik, sekarang kita akan bahas tentang functions of literature for students. Nah, di sini kakak berikan emphasize terutama pada mahasiswa atau mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan. Yang pertama, sastra itu memberikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan gaya pembelajaran atau bahkan pengalaman dalam kelas yang berbeda. Yang kedua, karya sastra atau teks sastra itu memberikan sumber yang bahkan sangat kaya yang dapat memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari, mempraktikkan 4 skills ya. Di sini ada listening, speaking, listening, reading, and writing. Selain itu, karya sastra juga memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap budaya yang berbeda, memberikan kesadaran yang berbeda bahwa kita ini bukan cuma satu suku tapi banyak suku di negara kita. Nah, kemudian ketika kita membaca karya sastra, kita dapat mendapatkan pengalaman yang dapat mengajarkan kita, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah, itu untuk functions of literature. Kalau kakak bisa memberikan tambahan dari keempat functions ini, secara garis besar bahwa dengan membaca karya sastra akan memperkaya khasanah pengetahuan adik-adik tentang kehidupan itu sendiri, juga pengetahuan tentang budaya, sejarah, bahkan cara hidup orang-orang di sekitar kita. Kalau pengalaman pribadi kakak karena kakak suka membaca karya sastra klasik seperti milik William Shakespeare, Jane Austen, secara tidak langsung, gaya bicara orang yang hidup di zaman Jane Austen atau hidup di William Shakespeare itu, di zamannya William Shakespeare, sangat berbeda. Kita dapat mengetahui, pada zaman ini kata ini, misalnya kata you, ya, itu English modern. Sebelumnya itu though, T-H-O-U, kakak ulang T-H-O-U, tulisannya though, dibaca though, you. Nah, ketika masuk English modern, kita akan menyebutnya menjadi you, Y-O-U. Itu secara tidak langsung kita mendapatkan pengetahuan tentang kebahasaan. Di zaman dulu tulisannya seperti ini, sekarang seperti ini. Selain itu, kalau untuk anak pendidikan, ini yang paling banyak ditemukan di lapangan, terutama adik-adik yang terjun dalam internship atau magang atau bahkan kuliah saat ini ya, program Merdeka Belajar. This is the reason why we study literature. Ketika adik-adik mahasiswa turun ke lapangan, ya, adik-adik akan menemui apakah entah itu anak SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, bahkan anak SMA. Adik-adik bisa mendapatkan bukti bahwa karya sastra itu diajarkan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di mana buktinya adik-adik? Silahkan adik-adik pulang ke rumah, yang punya adik pinjam buku, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, buku pegangan ya. Di dalamnya pasti adik-adik menemukan apakah itu cerpen, potongan novel, picture, esai, lagu, puisi, atau bahkan sampul buku berupa novel atau film. They all called literary work. Jadi semua karya yang kakak sebut yang kalian temukan dalam buku SD, SMP, SMA ini merupakan karya sastra. Secara tidak langsung adik-adik diajak untuk banyak membaca karya sastra. Jangan mengatakan bahwa kita bukan anak sastra, kita tidak ada gunanya baca karya sastra. No, in English education or in education department, karya sastra adalah media pembelajaran. Makanya
karya-karya yang kakak sebut tadi itu bisa adik-adik temukan dalam buku pegangan siswa maupun mahasiswa, karena karya ini merupakan media yang digunakan untuk materi pembelajaran, bahkan sebagai materi dalam pembelajaran yang adik-adik hadapi, entah itu reading kalau kita di bangku perkuliahan ya, kalau di SD, SMP, SMA itu juga bacaan, passage or text or apa yang jelas. Ingat, this is the important why we have to study literature. So if you want to know more, please also watch my video about elements of literature. There are 3 parts. You may see it from the first part up to the 3 parts. Oke adik-adik, saya kira demikian, kakak kira demikian untuk materi ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.